Salve, pahami dulu konsep mediator Roma. Oke, challenge accepted. Umat Katolik tidak seharusnya meminta perantaran Maria dan para kudus. Karena Alkitab mengatakan, sebab hanya ada satu Allah dan hanya ada satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. 1 Timotius bab 2 ayat 5 ya. Kristus mempunyai peran yang unik sebagai mediator, namun hal ini tidak berarti bahwa hanya dia saja yang menjadi perantara dengan Allah. Ingat kata loan. Istilah mediator, bahasa Yunani mesites, dimulai sebagai istilah bisnis yang mengacu pada perantara yang membantu dua pihak melakukan bisnis. Dalam Yudaisme dan agama-agama kuno lainnya, kata ini mengacu pada orang yang memiliki peran serupa dalam menjaga hubungan baik antara Tuhan dan manusia dan mendamaikan mereka. Dalam beberapa hal, Yesus secara unik adalah mediator. Pertama, berdasarkan inkarnasi. Hanya dialah Tuhan manusia yang mempunyai hakikat yang sama antara Tuhan dan manusia. KGK 618. Kedua, karena dia adalah Tuhan yang berinkarnasi, dia menjadi perantara perjanjian baru. Ibrani bab 8 ayat 6, bab 9 ayat 15, dan bab 12 ayat 24. Sama seperti Musa adalah perantara perjanjian lama. Galatia bab 3 ayat 19. Status Yesus sebagai satu mediator tidak berarti bahwa dia adalah satu-satunya pribadi yang mempunyai peran antara Allah dan manusia. Kerasulan Paulus berarti bahwa dia mempunyai peran seperti itu. Dan ia mengacu pada kerasulannya dalam ayat yang sama yang menyebut Yesus sebagai satu-satunya perantara. 1 Timotius bab 2 ayat 7. Para pelayan Tuhan yang lain mempunyai peran serupa. 2 Korintus bab 5 ayat 20, lihat 1 Tesalonika bab 5 ayat 12, Ibrani bab 13 ayat 17. Begitu pula semua orang Kristen. 2 Korintus bab 3 ayat 2-3 dan 1 Petrus bab 3 ayat 15. Meskipun Yesus menjadi perantara bagi kita, Roma bab 8 ayat 34, Ibrani bab 7 ayat 25, 1 Yohanes bab 2 ayat 1, ia bukanlah satu-satunya yang melakukan hal tersebut. Roh Kudus melakukannya juga, Roma bab 8 ayat 26-27. Dan semua orang Kristen juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kita bagaimana berdoa untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Matius bab 6 ayat 5-13, dan memerintahkan kita untuk berdoa bahkan untuk musuh-musuh kita. Matius bab 5 ayat 44. Paulus meminta doa untuk dirinya sendiri dan orang lain. Roma bab 15 ayat 30, 2 Korintus bab 1 ayat 11, 2 Tesalonika bab 3 ayat 1-2, dan dia memperkenalkan bagian yang di dalamnya dia menyebut Kristus sebagai satu-satunya perantara dengan menasihati para pembacanya untuk mendoakan orang lain. Maka pertama-tama aku mengimbau agar permohonan, doa, perantaraan, dan ucap bersyukur dipanjatkan bagi semua orang. 1 Timotius bab 2 ayat 1. Jadi, jika keberatan ini berhasil, maka hal ini akan menjadi bukti yang berlebihan. Jika status Yesus sebagai mediator yang satu itu berarti hanya dia yang bisa menjadi perantara bagi kita, maka hal itu akan bertentangan dengan ajarannya bahwa kita harus juga mendoakan orang lain. Jadi sebenarnya Yesus adalah mediator yang tidak eksklusif, tetapi juga mengundang orang lain supaya mengambil bagian dalam kepengantaran Kristus. Siapakah orang pertama yang mengambil bagian tersebut? Perawan Maria yang terberkati.